Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyelenggaraan pengurusan jenazah. Kita awali saja bahwa kata jenazah dari bahasa Arab berasal dari kata jinzah, yang artinya tubuh mayat, dan jinzah yang berarti menutupi. Secara etimologisnya, turunan dari isim masdar yang diambil dari fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau, yajnizu, yang itu adalah kata kerja bentuk sekarang. Bila huruf jim dari kata tersebut dibaca fathah, janazatan, kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf jimnya dibaca kasrah, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin, khususnya penduduk setempat, terhadap jenazah muslim atau muslimah. Sebelum penyelenggaraan jenazah itu dimulai, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut, yaitu yang pertama, dipejamkan matanya. Yang kedua, mendoakan dan meminta ampunkan atas dosanya. Yang ketiga, dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada, dan kakinya diluruskan, mengatupkan rahangnya atau mengikatkan dari puncak kepala sampai ke dagu. Mengatupkan rahangnya supaya mulutnya tidak mengangah atau terbuka. Lalu yang keempat, jika memungkinkan jenazah diletakkan membujur ke arah utara dan badannya diselubungi dengan kain. Lalu yang kelima, menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat-kerabatnya dan handai tolannya. Lalu yang keenam, lunasilah hutang-hutangnya dengan segera jika ia punya hutang. Lalu yang ketujuh, segerakanlah fardu kifayahnya. Kemudian yang berikutnya, memandikan jenazah. Syarat 1, syarat jenazah yang harus dimandikan adalah A. Jenazah mayat muslim atau muslimah. Yang kedua, atau B. Ada tubuhnya sekalipun sebagian anggotanya saja, hanya sebagian. Lalu yang C. Bukan mati syahid, terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir, disebut mati syahid atau syuhada. Orang mati syahid seperti ini, 1. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikuburkan dengan pakaian tambah darahnya. Lalu berikutnya, hanya syahid kelas inilah yang tidak dimandikan, sedangkan syahid yang lainnya wajib dimandikan. Adapun syahid yang wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, ada 13 golongan. Yang pertama, dibunuh membela agama, dibunuh membela diri, dibunuh membela keluarga, dibunuh membela hartanya, mati karena penyakit sempar, mati melahirkan, mati tenggelam, mati terbakar, mati ditimpa bangunan, mati terkena penyakit paru-paru, mati sakit perut kolera, mati dalam keadaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, anak perawan mati dalam mempertahankan kesuciannya. Yang sebaiknya memandikan jenazah, yang pertama, lebih utama keluarga, ahli warisnya boleh diwakilkan dengan orang yang dipercaya dapat merahasiakan aib tubuh mayit. Lalu yang kedua, lebih baik orang yang memandikan jenazah tersebut dalam keadaan suci, jika wanita dalam keadaan haid atau menstruasi, atau tidak dalam keadaan junub, dan sebaiknya orang memandikan berwuduk terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, apabila jenazahnya laki-laki, sebaiknya dimandikan oleh laki-laki kecuali istrinya dan muhrimnya. Lalu yang keempat, apabila jenazah perempuan, sebaiknya dimandikan oleh perempuan kecuali suami atau muhrimnya. Lalu yang berikutnya, sebaiknya yang memandikan jenazah tidak terlalu banyak orang, cukup 3 orang yang mengerti tentang cara memandikan jenazah. Lalu yang berikutnya yaitu orang yang memandikan jenazah tidak terbuka, tidak membuka atau membeberkan cacat aib si mayit. Cara memandikan jenazah. Yang pertama,
Letakkan jenazah di atas suatu tempat atau dipan atau mayatnya di pangku. Buka pakaiannya dan perhiasannya serta tutup auratnya dengan kain basahan. Yang kedua, niat memandikan jenazah. Kalau jenazah laki-laki, cara niatnya yaitu nawaitul husla ada an hazal maiti lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan mayat laki-laki ini karena Allah. Kalau dia perempuan, niatnya nawaitul husla ada an hazihil maitati lillahi ta'ala. Aku berniat memandikan mayat perempuan ini karena Allah. Lalu yang selanjutnya, mulailah siraman pertama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Siramlah dengan air mutrak dimulai dari kepala sampai kaki hingga rata sekalipun dia junub, haid atau mayat sedang nifas. Lalu yang berikutnya, mengeluarkan kotoran dengan menekan perutnya pelan-pelan memakai sarung tangan, disiram dengan air daun bidara atau sabun atau wangi-wangian untuk menghilangkan bau kotoran. Lalu yang berikutnya, bersihkan semua badannya atau bagian luarnya dari jenis atau kotoran-kotoran dengan terus disiram dengan air daun bidara atau sabun atau air wangi-wangian. Yang berikutnya lagi, membersihkan mulut, gigi. Jika gigi palsu itu dilepaskan, hidung dan telinga. Jangan dimasukkan air ke dalamnya, cukup dengan jari tangan atau kain kecil atau kapas yang telah dibasahi untuk membersihkannya. Lalu yang berikutnya, bersihkan ketiak, kubul, alat kelamin, dubur, kuku, tangan, dan kaki, serta jari jemari. Selanjutnya jenazah agak diangkat sedikit bagian kepalanya atau didudukkan lalu ditekan lalu perutnya secara pelan-pelan. Kemudian miringkan ke kiri, basuhlah bagian kanan, miringkan ke kanan, basuhlah bagian kiri, kemudian basuhlah bagian depan dengan air mutrak. Lalu yang berikutnya, setelah yakin tubuh jenazah telah bersih, suci, maka mandikan dengan air 9 dengan cara mayat dimiringkan ke kiri, lalu disiramkan air dari bagian rusuk kanan, dimulai dari kepala sampai ke kaki. Lalu yang kedua, kemudian mayat dimiringkan ke kanan dan disiramkan air dengan bagian rusuk dimulai dari kepala sampai ke kaki. Lalu yang ketiga, setelah mayat itu dilentangkan dan disiram air kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Selesai dimandikan dan sempurna, kemudian diwudukkan dengan niat dalam hati sembari mengucurkan air di anggota wudhu. Nawaitul wudu'a lihadzil maiti lillahi ta'ala. Kalau yang perempuan, nawaitul wudu'a lihadzil maitati lillahi ta'ala. Terakhir siram mayat dengan air kapur barus, kemudian keringkan dengan handuk, gantilah kain basahan dengan kain kering.